minuman wanita yang Pak Cakra bawa ke sini kemarin, ternyata itu buronan polisi, Pak. Kurang ajar. Ternyata gue dibohongin sama Jenny. Gini nih kalau nggak aktif di medsos, nggak update jadinya berita yang kayak gini. Kalau aja gue tahu Jenny sejahat itu kelakuannya ke Alia, gue nggak bakal sudi bantuin dia. Kayaknya sekarang emang waktu yang tepat untuk gue kirim rekaman ini ke Alia. Apa ini? Mereka nggak tahu nama aku, Cakra. Berarti emang lo yang lakuin itu, Jen? Secara nggak sadar lo barusan mengakui itu semua. Gue tuh nggak habis pikir sama lo, Jen. Cuman karena lo nggak bisa move on dari Deva. Lo nekat suruh orang buat nyekap Alia. Oke, iya aku ngaku bahwa itu aku yang ngelakuin. Jenny yang suruh orang nyekap aku di tempat camping. Sebenci itu Jenny sama aku. Sampai berbuat sejauh itu. Jenny, udah dong. Ya, kamu tuh harus ikhlas. Menerima Devan bersama Alia, mereka hidup bahagia. Sudahlah, Jen. Masa lalu is masa lalu. Come on. Miko, kamu kenapa Tolong. Ma, aku gak ada masalah Mama benci sama aku karena keputusan aku untuk laporin Miko ke polisi. Karena aku tahu keputusan aku sudah benar. Dan kalaupun aku cabut laporan, itu bukan karena Miko atau karena ancaman Mama. Tapi aku akan lakukan itu semata-mata karena Papa. Memang berat kalau itu atas permintaan orang tua yang sedang kritis. Tapi Pak Devan paham kan? Jika Pak Devan mencabut laporan atas kasus saudara Miko, itu artinya semua orang yang terkait dengan kasus itu akan dibebaskan juga. Berarti Jenny juga bisa bebas. Kenapa lu ngeliatin gue kayak gitu? Jijik banget lu kayaknya ngeliat gue. Kayak ngeliat sampah. Hah? Kenapa lu ngeliatin gue kayak gitu? Kenapa? Jangan pegang-pegang dong. Gimana gue gak megang, lu kagak jawab. Gue tanya dari tadi kenapa lu ngeliat gue jijik. Gue sampah buat lo. Hah? Jangan pegang-pegang. Sok kecentilan lo. Biar di lokal, biar dimanja. Nyasar ketahanan. Nih, buka kayak gini nih. Ini barang selundupan nih. Maksud lo apa? Lo nggak paham barang selundupan? Barang ilegal. Alias simpanan laki orang. Lu nyasar ke sini karena lu dilaporin kan sama istri saya? Hah? Jangan sembarangan ya kalau ngomong. Jangan pegang-pegang gue. Jangan dorong-dorong gue. Dengerin ya. Gue ini cewek berkelas, gak kayak yang lo bilang barusan. Berkelas gak kayak lo. Berkelas gak kayak lo. Berkelas gak kayak lo. Banyak doang deh. Oh, mau berantem. Lu duluan ya. Lepas. Lepasin. Berani lu ya jambak-jambak gue? Hah? Berani lu jambak-jambak gue? Berani ya? Berani lu ya? Jadi lu ya. Bikin kesel gue terus, ha? Lu bikin gue kesel terus. Banyak. Gak usah so princess lo di sini. Lu minta tolong sama siapa? Lu kalau nggak minta maaf sama gue, di sini menarik kita bertiga. Rasain lu. Lu panjang mulut ya buat minta maaf, lu tinggal minta maaf. Ada apa ini? Lepasin dia. Kalian semua pada mundur. Kalau tidak, kalian akan saya kasih sanksi. Bu, tolongin saya, Bu. Saya takut di dalam sini, Bu. Kamu juga harus jaga sikap. Kamu anak baru, bikin ulah aja. Bu, tapi mereka duluan yang mulai, Bu. Mereka nggak nihaya saya, Bu. Dia duluan, Bu. Enak aja. Sudah cukup. Kalau kalian masih pada bikin ulah,
kalian akan saya pindahkan ke sel terpisah. Apa lu? Maaf lu makan sama gua. Aku harus bisa keluar dari sini. Papa, ya dong nyetirnya cepetan. Kok kayak keong gini sih? Kita kan harus ke kantor polisi, Pak. Iya, Mas, sabar. Jangan bikin Papa grogi dong. Ini juga udah ngebut. Bahaya kalau terlalu ngebut. Ya, Pak, tapi Mama nggak bisa ngebayangin Jenny di sana sendirian, Pak. Kasihan dia. Udah, Ma, tenang aja. Gimana pun caranya kita harus segera bisa bebaskan Jenny. Dia nggak boleh lama-lama ada di sana. Enggak, Pak. Mama nggak akan ngebiarin itu. Iya kan, apalagi kita udah hubungin pengacara terbaik kita buat bebasin Jenny. Jadi Papa yakin Jenny akan segera bebas. Yang penting Mama sabar. Iya, tapi Papa cepetan dong jalannya. Jangan santai gini. Kalau kayak gitu, sepertinya ini bisa menjadi cara yang tepat supaya Jenny bebas. Ivan, kamu jadi ragu ya? Ingat, Devan, ini demi Papa. Demi kesehatan Papa. Saya paham, Pak. Kalau memang semuanya harus dibebaskan, saya terima konsekuensinya, Pak. Baik, kalau begitu tunggu sebentar. Saya akan ambil berkas-berkas yang harus ditandatangani. Mungkin memang yang terbaik sementara ini seperti ini, Pak. Lama banget sih mereka di dalam. Kan tinggal cabut laporan aja. Iya ya, Mah. Semoga Devan aja nggak berubah pikiran untuk pencabutan laporannya ya. Mah, nanti kalau Devan beneran udah bebasin Miko, kita minta maaf ya sama Devan dan Alia. Minta maaf? Iya kan, gimana pun juga perlakuan Miko ke Alia nggak bisa dibenarkan. Ngapain? Miko kan nggak salah. Kenapa kita harus minta maaf? Devan aja yang terlalu membesar-besarkan masalah. Yang ini adalah berkas saudara Miko dan yang ini adalah berkas anak buah saudara Miko. Dan yang ini berkas saudara Jenny.
Kalau Jenny udah kasih kesaksian, bisa habis gua. Gak ada harapan lagi bisa gue bebas. Saudara Miko. Iya, Pak. Iya, Pak. Anda bebas. Pasti Mama datang bawa pengacara hebat. Makanya Mama bisa bebasin gue. Saya kan udah bilang saya nggak salah. Sudah, silakan Pak. Nggak percaya sih. Gimana? Devan udah bebasin Miko kan? Sudah. Ayo mah, kita minta maaf sama Alia dan Devan ya. Minta maaf? Ngapain? Devan, Alia, makasih banyak ya udah bebasin Miko. Ngapain sih kamu pakai bilang makasih segala? Udah kewajiban Devan untuk membebaskan Miko. Bagus dia segera mencabut laporannya demi berbakti sama papanya. Daripada dia menyesal nantinya karena kehilangan papanya demi keegoisannya, belain Alia. Ma. Miko, ya ampun, akhirnya kamu tidak juga di penjara. Iya, Ma. Awas ya kamu, Miko. Aku bakal balas semua perbuatan kamu. Devan, maafin sikap Mama ke kamu ya. Mungkin Mama masih terpukul karena Miko sempat ditahan. Tolong dimaklumi. Iya, Kak. Aku maklum kok. Kita pulang aja ya. Urusan kita udah selesai di sini. Iya, Devan. Kak, kita pamit duluan ya. Aku pamit ya, Kak. Devan. Jenny, aku ingetin kamu ya. Jangan pernah gangguin Alia lagi. Kalau kamu sekali aja gangguin Alia lagi, aku gak akan kasih ampun sedikit pun sama kamu. Aku gak akan gangguin Alia duluan. Kalau dia gak gangguin hidup aku lebih dulu. Karena dia udah ngambil apa yang seharusnya jadi milik aku. Kamu tuh ya. Devan. Devan udah. Lebih baik kita pulang sekarang ayo. Aku kan masih ngomong sama Jenny. Udahlah Devan. Kita pulang aja. Ayo. Gimana pun juga, aku nggak bisa ngelihat Devan bertengkar sama adikku sendiri. Walaupun Jenny cuma adik tiri aku. Lihat aja, suatu hari nanti aku pasti bakal bisa ngerebut Devan dari Alia.
Mari Bu, kita ke ruang BAP. Mari Pak Miko, kita ke ruangan BAP untuk mengambil barang-barang Pak Miko. Oh, Pak, tapi saya jangan disatuin sama dia, Pak. Saya takut, Pak. Dia bakal ngancem saya dan marah-marahin saya, Pak. Saya takut. Mari, Pak. Bentar ya, Maya. Iya, sayang. Kenapa suruh aku buru-buru pulang? Kan aku belum selesai ngomong sama Jenny. Devan, udah nggak ada lagi yang perlu dibicarain sama Jenny. Maksud kamu gimana? Kita kan harus bikin dia kapok, supaya dia nggak ngulangin lagi perbuatannya dia ke kamu. Iya, tapi ini kan lagi di kantor polisi, Devan. Jangan bikin masalah. Aku nggak mau ada keributan di sini, jadi mendingan kita pulang. Alia, Devan. Kebetulan kita ketemu di sini. Sudah puas kalian menyakiti anak saya, Jenny? Hah? Kamu ya, kamu itu perempuan yang nggak punya hati nurani. Saya yakin orang tua kamu nggak pernah mendidik kamu dengan benar. Kalau aja aku nggak tahu Om Wildan adalah ayah kandung aku, mungkin rasanya nggak akan seperti ini. Dengar Om Wildan menghina dan ngerendahin aku. Kenapa ya Allah? Kenapa harus laki-laki sekejam ini yang jadi ayah kandung aku? Om, tolong tarik kata-kata Om tadi. Saya nggak terima. Devan, udah. Apa yang Om bilang tadi itu adalah sangat benar. Saya memang nggak pernah dididik dengan benar dengan ayah saya. Karena ayah saya adalah orang terburuk yang pernah saya tahu. Nggak kebayang gimana hancurnya hati kamu sekarang. Om, suatu hari nanti, Om akan menyesali apa yang terjadi hari ini dengan Alia. Menyesal kamu bilang? Nggak akan pernah saya nyesal. Jenny baik-baik aja kan? Siapa tahu HP-nya Alia sekarang udah aktif. Coba gue telepon lagi deh. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar service Masih nggak aktif juga. Kamu udah sejak kapan kenal sama Alia? Atau kamu dekat sama Alia itu sejak Alia di New York?
New York? Iya, New York. Katanya papanya Alia pengusaha tekstil di sana kan? Alia bohong kayak gitu buat apa? Kenapa pernikahan Alia dengan Devan harus dimulai dengan kebohongan? Bahkan Kenisa juga sengaja ditutup-tutupin. Aku harus dapat penjelasan dari Alia. Ini terlalu aneh. Kenapa gue gak sekalian nanya ya sama Alia? Seharusnya gue langsung nanya sama Alia kenapa dia tuh bohong soal identitas dia. Apa Alia itu sengaja bohong ya? Supaya dia itu bisa diterima sama keluarganya Devan yang kaya? Tapi nggak mungkin sih. Alia tuh nggak kayak gitu orangnya. Alia itu bukan cewek matre. Coba gue chat aja deh. Nanti kalau HP-nya aktif, pasti dia bales. Bu, ternyata setelah aku ketemu sama ayah, aku teh sama sekali nggak dapat perlindungan. Bahkan, aku malah mendapatkan luka di hati aku. Tapi kalau Allah berkehendak lain, Ibu titip pesan sama kamu ya. Tolong kamu cari ayah kandung kamu. Kamu cari Dara sampai ketemu. Terakhir Ibu tahu, ayah kamu itu ada di Jakarta. Dengan keluarga barunya. Alia. Kamu gak apa-apa? Kamu gak usah khawatir. Aku gak apa-apa. Maafin aku ya. Situasinya jadi seperti ini. Bukan salah kamu. Deket sini ada danau yang cukup indah. Kita ke sana ya? Ya, lumayan buat kamu nenangin diri kamu. Kita kan harus ke rumah sakit, Devan. Kita harus ketemu sama Papa. Gak apa-apa. Ya, sekarang kita ke danau dulu. Kamu tenangin diri kamu. Habis itu baru kita ke rumah sakit. Oke? Syukurlah nak, Papa nggak sampai ngeliat kamu ada dalam penjara. Mama juga takut kalau kamu lama di penjara. Jen, kamu bisa ada di luar kantor polisi karena kamu udah bebas kan? Karena pengacara yang Papa hire belum sempat melakukan apa-apa. Iya, Pak. Aku udah keluar dari penjara. Devan udah cabut laporannya, Pak. Oh, serius? Devan cabut laporannya? Wah, Jen, kok kayaknya nggak mungkin ya kalau Devan sampai cabut laporan itu. Iya, karena kemarin itu Devan yang ngotot sekali mau penjarain kamu. Tapi Pak, ya udah. Yang penting sekarang anak kita udah keluar. Kita mending fokus aja sama anak kita. Jenny, aku takut. Jen, kamu nggak diapa-apain kan di dalam sana? Ini bukan kamu banget, rambut kamu berantakan. Ini, Jen, bilang sama Mama. Udah, Ma, jangan dibahas. Ma, aku nggak mau bahas. Udah ya. Aku takut pokoknya di sini, Ma.
Ayan. Kita pulang ya. Makasih ya Pak Tommy karena sudah membantu pembebasan Miko. Pak Miko bebas bukan karena saya, Bu. Tapi atas kebesaran hati Pak Devan yang sudah mencabut laporannya. Ya, nggak gitu juga, Pak. Kan sebelum Miko bebas, Bapak selalu mendampingi kami. Iya Pak Tommy, kita tetap berterima kasih untuk pendampingannya. Kalau gitu saya pamit dulu, Pak Miko, Bu Elsie, dan Bu Tania. Selamat siang. Iya. Siang. Oh ya, Ma. Gimana keadaan Papa sekarang? Tadi Mama telepon, suster bilang kondisi Papa membaik. Syukurlah, Ma. Ayo buruan kita masuk ke mobil, kita harus jemput Papa di rumah sakit, ya? Ayo. Jenny. Santai banget mereka. Kayak nggak bersalah, kayak nggak berdosa. Awas ya kamu Jenny ya. Kamu nggak akan bisa lolos karena kamu sudah membuat Miko masuk penjara. Mama akan buat perhitungan sama dia. Gara-gara ulah Jenny, kamu harus menanggung malu dan menderita kayak gini, sayang. Udah Mama jangan nyimpen dendam. Yang penting kan sekarang Miko udah bebas. Tania, kamu tuh jangan selalu menggampangkan persoalan. Kamu lihat dong wajahnya Miko. Dia pasti sangat menderita selama di tahanan. Diam kamu tadi. Kamu nggak lihat aku sekarang seperti ini jadinya? Hah? Kamu gimana sih? Sama suami tuh nggak ada sayang-sayangnya. Mama benar. Aku akan balas dendam pada orang-orang yang sudah menyebabkan aku seperti ini dan sampai aku di penjara. Iya sayang, harus sayang. Tapi please Mama mohon, setelah itu kamu harus periksakan wajah kamu ke dokter ya sayang ya. Iya, Maya. Ya udah sekarang kita ke rumah sakit. Kita lihat kondisi Papa dan aku harus jelasin ke Papa. Kalau aku memang tidak bersalah, Ma. Ini semuanya salah paham. Iya, Ya. oke sayang. Oke. Danau ini salah satu tempat favorit aku. Jadi aku biasanya suka ke sini untuk nenangin diri aku. Makanya aku ngajak kamu ke sini supaya kamu juga bisa nenangin diri kamu. Kamu mau ngapain sih, Devan? Kamu teriak ya. Sekencang mungkin. Kamu keluarin semua unek-unek yang ada di hati. Coba. Teriak? Iya. Coba teriak. Ayo, coba. Devan, malu. Itu banyak anak kecil diliatin. Emangnya teriak bisa nenangin hati apa? Ya bisa. Dengan kamu berteriak, hati kamu akan lebih lega. Percaya sama aku. Nih, kamu perhatiin aku ya. Kayak gini nih ya. Coba. Ayo coba.
pelan banget teriakan itu. Pasti kamu nggak lega. Lega nggak? Makanya, kamu teriak tuh bener-bener dari hati kamu yang terdalam. Dan kamu berhak untuk nyalurin emosi kamu. Kan kamu coba ya, bener-bener teriak sedalam-dalamnya. Keluarin semua unek-unek yang ada di hati kamu. Coba. Oke, coba. Ayo. Beneran ya, teriak bener-bener. Gimana? Lega nggak? Aku ngerasa jauh lebih tenang. Berhasil dong. Makasih ya, Devan. Bentar, ada satu surprise lagi. Sebentar ya. Bentar aja. Dek, pinjam bentar ya. Bentar aja, kasih. Kamu ngapain sih? Main. Hah? Main? Iya. Ih, balikin, itu punya anak kecilnya. Pinjam doang, nggak apa-apa kan, Dek? Iya, nggak apa-apa. Tuh, dia bilang nggak apa-apa. Ih, kamu mah kayak anak kecil main gelembung-gelembungan segala. Apa-apa. Yang penting kamu bahagianya bahagia kuadrat. Tadi kamu suruh aku teriak, sekarang suruh main gelembung, gimana sih? Apa? Yang penting kamu ketawa. Tuh, kamu ketawa. Tuh. Kenapa? Hah? Mata? Aduh, oke. Bentar. Dek. Gue balikin ya. Makasih ya. Makasih. Perih ya? Oke, aku tiupin ya. Kamu kok malah dorong aku? Aku kan lagi tiupin mata kamu. Gak apa-apa, mataku udah baik-baik aja, udah gak perih. Beneran mata kamu gak apa-apa? Kamu masih begitu tuh? Enggak, ini udah baik-baik aja. Malah sekarang aku haus, beliin aku minum. Haus? Ya udah aku beliin kamu minuman ya. Iya. Beneran mata kamu udah gak apa-apa? Beneran. Bentar ya. Bentar ya. Devan gak peka banget sih. Yang tadi kamu lakuin teh hampir bikin jantung aku copot. Jangan sampai Devan tahu apa yang aku rasain. Ada perahu, mendingan sekarang aku naik perahu buat nenangin diri. Supaya gak deg-degan. Permisi, Pak. Iya, Bu. Ini perahunya disewa ya? Iya, Bu. Ibu mau nyewa? Iya, saya sewa ya. Silakan, Bu, silakan. Ya, Bu. Mari, Bu. Hati-hati ya, Bu. Hati-hati ya, Bu. Ini dayungnya, Bu. Oh iya, kasih. Hati, Bu. Akhirnya aku bisa balik lagi ke kamar aku yang nyaman ini. Aku gak bisa ngebayangin kemarin-kemarin kalau aku harus bertahun-tahun ngedekam di dalam penjara. Ya ampun. Ya ampun. Pokoknya aku gak mau sampai balik lagi ke penjara. Tapi aku gak nyangka sih. Devan laki-laki yang
aku perjuangin, tapi malah ngejeblosin aku ke penjara. Ini semua gara-gara Alia. Gak mungkin Devan ngelakuin itu kalau bukan Alia yang nyuruh. Akhirnya aku udah gak deg-degan lagi. Ada untungnya juga, tadi aku cari-cari alasan buat Devan ngejauh dari aku. Kalau enggak, pasti jantung aku teh udah beneran copot. Alia mana? Alia? Devan! Awas Alia, balik sini. Devan! Aku sewa perahu! Seru banget! Alia! Alia! Aku ingetin kamu ya, jangan pernah gangguin Alia lagi. Kalau kamu sekali aja gangguin Alia lagi, aku gak akan kasih ampun sedikit pun sama kamu. Devan udah, lebih baik kita pulang sekarang ya. Kurang ajar ya si Alia tuh. Perempuan licik. Gak ada puasnya loh. Dia udah ngerebut Devan dari aku, terus dia malah ngasut Devan supaya dia ngejeblosin aku ke penjara. Miko juga. Bisa-bisanya loh dia ngelimpahin semua kesalahannya ke aku. Kenapa sih?
bikin aku tuh sengsara. Kenapa? Lu udah tadi bikin gue kesel terus, lu datang. Gak usah so princess lo di sini. Lu minta tolong sama siapa? Lu kalau nggak minta maaf sama gue, jangan sama masyarakat. Hanya lu pindah mulu, minta tolong mulu. Jenny, Pak. Jen? Jen? Jenny? Jen? Jenny? Jenny? Jen? Jenny kenapa? Hah? Jenny ada apa? Jenny sakit. Ada yang sakit? Hah? Jen, maafin Papa ya. Papa udah gagal melindungi kamu, nak. Sampai kamu sempat jadi buronan polisi. Kejar-kejar. Sampai ditahan. Maafin Papa ya. Pak, aku nggak mau Pak balik lagi ke penjara, Pak. Nggak mau, Pak. Aku takut. Iya. Papa tahu. Kamu jangan takut lagi. Papa nggak akan biarin ini terjadi lagi. Papa akan lindungin kamu, nak. Semua ini gara-gara Alia, Pak. Gara-gara Alia, Pak. Dia jahat, Pak, sama aku, Pak. Aku nggak terima, Pak, diginiin. Mau dia bayar semua perbuatannya, Pak. Iya, nak. Papa janji sama kamu. Mama juga janji, sayang. Mama juga nggak terima semua ini. Mama nggak akan biarin Alia ngelakuin ini lagi sama kamu. Biarin Mama yang membalas semuanya. Supaya Alia membayar apa yang semua dia lakukan ke kamu. Alia akan menanggung semua akibatnya. Jenny pasti trauma berat setelah jadi buron dan ditahan di kantor polisi. Dan dia diperlakukan seperti penjahat. Aku akan balas dendam ke Alia. Tapi kali ini, aku akan lebih hati-hati lagi. Biar Alia nggak bisa jeblosin aku ke penjara. Mengisi sepiku, kini terasa semakin dalam rasa rinduku pada dirimu. Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali bersamaku di sini menjagaku. Dulu aku yang selamatin Devan, tapi sekarang Devan yang selamatin aku. Apa Devan memang ditakdirkan untukku?